Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan menjawab soal dari buku ini. Uji kompetensi nomor ganjil. Bab yang kelima, rangkaian arus bolak-balik part 2 ya. Kemarin part 1 sudah, nomor 1 sampai 11. Sekarang kita akan kerjakan 8 soal, nomor 13 sampai 25. Kita baca soalnya, kalimat per kalimat aja ya. Sumber DC 4 volt dihubungkan dengan dua elemen listrik yang dipasang seri dan arus yang mengalir pada rangkaian 400 mA. Jadi di sini ada sumber DC lah ya. Dihubungkan dengan dua elemen listrik yang dipasang seri. Dua elemen listrik yang dipasang seri ya. Apa kata dua elemen dipasang seri ini ya? Ini sebetulnya cocoknya kalau komponen ya. Jadi kalimat elemen ini kurang tepat karena elemen ini ada kesannya nanti dikira baterai ya. Dikira baterai. Jadi mungkin yang paling cocok sebetulnya adalah komponen. Dan Anda sudah tahu komponen itu kan bisa R, bisa L, bisa C. Ya, makanya kalau Anda lihat jawabannya di sini kan kapasitor dan resistor, induktor dan kapasitor. Tapi soal aslinya elemen ya disebutnya. Saya kurang setuju lebih disebut komponen. Kapasitor, resistor ya. Jadi ada dua yang mana? Apakah kapasitor, resistor, induktor, kapasitor, resistor, induktor, dua-duanya resistor atau dua-duanya induktor? Kita nggak tahu ya. Jadi anggaplah kemungkinan-kemungkinan itu terjadi ya. Oke. Ya, ini kita nggak tahu, pokoknya boxnya ini kita nggak tahu, ya. Jadi masih bisa R, L, C, ya. Dia kalau kita kasih sumber DC, ya sumber DC ini 4 volt, maka arus mengalir adalah 400 mA, ya, atau 0,4 ampere gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau arus DC, ya DC itu kan frekuensinya 0. Ya, tidak punya frekuensi. Karena dia tidak bolak-balik kan. Kalau frekuensi 0, omega 0 kan. Nah, sedangkan yang berfungsi sebagai hambatan di L adalah XL. XL itu omega L. Kalau omeganya 0, berarti XL-nya 0. Nah, hambatan 0 itu artinya short. Ya, kalau di DC, L itu short. Jadi short aja dia. Kalau dia lirik arus DC dia begini aja. Short ya. Short begini. Jadi seakan-akan 0 kan? Seakan-akan hanya kawat. Bagaimana kalau ini kalau induktor ya? Bagaimana kalau kapasitor? Kapasitor kan rumusnya XC ya. Yang berfungsi sebagai hambatan XC kan? Seper omega C. Nah, kalau omeganya 0 gitu ya. Ini seper 0. Seper 0 itu mendekati taingga. Ya, taingga itu artinya open. Jadi arus tidak mungkin mengalir. Ya, maksudnya kalau kapasitor udah penuh, dia nanti akan open. Ya. Nah, begini, open ini. Sehingga arusnya pasti 0. Tidak mungkin ada arus kalau ada kapasitor. Ya, ini short. Jadi kapasitor itu tidak mungkin ada sudah. Ya, kapasitor tidak mungkin ada. Jadi tinggal komponennya itu RL, jadi komponennya cuma bisa R dan L, atau R dan R, atau L dan L. Kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau seandainya L dan L, seandainya L dan L ya. Jadi dua komponen itu L dan L. Maka dia akan short kan? Akan short begini. Nah, apa yang terjadi kalau kita kasih tegangan? Ya, arusnya kan hukum Ohm kan V per R kan? Ya, taruhlah V XL ya, ini XL. Ya, V di XL di seri dengan XL 2XL lah gitu ya. Ya. Nah, XL-nya ini short mendekati 0. Bilangan dibagi mendekati 0 taingga. Jadi arusnya akan menuju taingga. Tidak mungkin 400 mA.
Tidak mungkin 400 mA, pasti mendekati tak hingga, sangat besar. Jadi L dan L pun pasti salah. Ya, jadi kalau dua-duanya induktor salah. Jadi tinggal dua. Ya, jadi kalau kita pilih seperti ini. Ya. Perhatikan, dua-duanya induktor tidak mungkin. Dua-duanya resistor masih mungkin ya. Ini masih mungkin, resistor dan induktor masih mungkin. Ya. Induktor, ada kapasitor. Pokoknya kalau ada kapasitor itu salah udah. Ya. Ini ada kapasitor salah. Jadi jawaban kita tertinggal C dan D. Jadi jawabannya itu tertinggal C dan D. Ya, ini multiple choice ya. Nah, arus itu tanpa harus melanjutkan bacaan, ya. Arus itu paling gampang terbaca kalau kita anggap aja jawaban yang benar itu D dulu, ya. Kita anggap aja D. Dua-duanya resistor. Ya. Masing-masing 10 ohm. Berarti 10 ohm dan 10 ohm. Berarti R totalnya kan seri ya, 20 ohm. Nah, maka arusnya bisa kita hitung. Gitu. Karena tegangannya tahu kan? 4 volt. V per R kan? Kalau hukum ohm, V per R. V-nya berapa? 4 volt ya. R-nya 20. Jadi 1/5 ampere. Ya, 1/5 ampere itu adalah 200 miliampere. Nah, harusnya seperti ini. Tapi ternyata arusnya 400. Ya, berarti salah. Ya, berarti salah dong. Ya, ini nggak sama dengan 400 miliampere. Dengan demikian jawaban D ini salah. Nah, kalau D salah, yang mungkin benar tinggal 1 kan. Kalau ini salah, yang benar tinggal C. Jadi selesai kita. C jawabnya. Ya, ini salah. Jadi jawabannya C. Ya, jelas ya. Jawabannya C. Ya, sudah selesai. Begitu cara analisis. Karena ini soal multiple choice, jawabannya ada. Nah, tapi untuk keperluan belajar, kita penasaran, benar nggak ini? Kita anggap aja sekarang soalnya esai ya. Jadi sekali lagi, langkah ini tidak perlu dikerjakan. Ini hanya untuk belajar. Ya, ini hanya untuk belajar. Ya, mari kita buktikan bahwa itu terdiri dari R 10 ohm dan nanti ketemu L-nya akar 3 per 10 pi. Seperti ini. Jadi rangkaiannya itu seperti ini. Ini R, ini L. Ya, ini R, ini L. L itu XL ya, diwakili oleh XL. Nah, seperti ini. Ya. Ini anggap aja soal esai ya. Anggap soal esai. Kalau dikasih VDC, begini ya. Ini VDC 4 volt. Apa yang terjadi kalau DC tadi? Kalau DC ini akan L akan short ya. Jadi ini short. Jadi seakan-akan nggak ada ini. Begini aja. Nah. Kemudian di sini mengalir arus I. Nah, R-nya kan kita belum tahu. Sekarang R-nya bisa kita hitung karena ini nggak ada kan? Ya, jadi kita bisa hitung sekarang I-nya. Ya. R-nya, sorry. R itu kan pakai hukum ohm. Tegangan DC dibagi arus ya. Arus DC tentu ya. Nah, VDC-nya berapa? 4. Arus DC-nya 0,4. Jadi hasilnya berapa ini? 40 dibagi 4, 10 ohm. Nah, 10 ohm. Betul kan? Resistornya 10 ohm? Betul ya. Nah, sekarang kita cek, hitung L-nya. Nah, baru kita baca lagi soalnya. Ini anggap soal esai kan gitu. Baru kita baca lagi soalnya. Jika sumber DC diganti dengan sumber AC, nah sekarang diganti dengan sumber AC. Nah, kalau diganti dengan sumber AC, ini balik lagi XL. Ya, R-nya udah tahu 10. Ini yang mau kita hitung kan? Tapi yang mau kita hitung L. Tapi XL dulu yang kita hitung kan? Sumber AC 2 volt. Nah, ini AC. Ini 2 volt. Ya. Anda sudah tahu 2 volt ini pasti maksudnya efektif kan? Harga efektif pasti. Kalau tidak ada keterangan kita anggap harga efektif. Kalau harga maksimum dia harus ngomong 50 Hz.
Jadi frekuensinya 50. Ini tuh tujuannya ngitung omega. Karena XL itu kan, Anda sudah tahu tadi ya, XL itu omega kali L. Ya, XL itu omega kali L. Jadi kalau kita mau menghitung L, omega harus ada. Nah, ini omeganya. 2πf. Ya, kemarin sudah. 2pi kali 50 itu 100pi. Nah, radian per sekon kalau omega ya. Udah dapat. Nih, omeganya sudah dapat. Nah, tinggal ngitung XL-nya. Nah, XL-nya dihitung dari rangkaian arus bolak-balik ini. AC ini. Nah, di sini dibilang arus yang mengalir jika sumber DC diganti dengan sumber AC, arus yang mengalir pada rangkaian menjadi 100 mA. Jadi arus yang mengalir ini jadi 1 mA ini. Atau 0,1 ampere. Ini juga harga efektif pasti. Ya, sama-sama efektif. Nah, Anda sudah tahu kalau rangkaiannya itu gabungan seperti ini, maka yang berfungsi sebagai hambatan adalah impedansi. Ya, Anda sudah tahu. Yang berfungsi sebagai hambatan itu adalah impedansi. Ya, impedansi. Anda sudah tahu Z kan? Sehingga kalau pakai hukum Ohm, karena tegangannya diketahui, Z itu adalah VAC dibagi arus AC. Tentu ini efektif-efektif atau maksimum-maksimum. Di sini dianggap dua-duanya efektif. Jadi udah cocok. VDC-nya, VAC-nya 2. IAC-nya 0,1. Jadi 20 bagi 1, 20 ohm. Jadi impedansinya udah tahu. Ya. Terus Anda sudah tahu kemarin, impedansi itu adalah akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Ya. Dengan X-nya itu adalah XL dikurangi XC. Ya, tapi di sini XC itu nggak ada kan? Jadi X-nya sama saja dengan XL. Jadi X ini bisa kita ganti XL. Ya. Kalau kita kuadratkan, jadi Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat tambah X kuadrat. Gitu ya, kita kuadratkan aja. Z-nya kita udah dapat nih 20. Ya, 20 kuadrat. R-nya tadi kita udah dapat 10. 10 kuadrat ditambah X kuadrat. Maka X kuadratnya akan sama dengan 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Kalau saya keluarkan 10 kuadrat, ini jadi 2 kuadrat 4 dikurangi 1, 3. Maka saya akan dapat X-nya itu adalah 10 akar 3. Nah, sudah dapat. X-nya ini ternyata sama dengan XL kan? Karena X-nya nggak ada. Nah, XL itu apa rumusnya? Omega L. Ya, ingat XL rumusnya omega L. Kemarin sudah ya. Nah, kalau Anda kurang ngerti, di channel ini ada rangkaian arus bolak-balik part 1, part 2, part 3. Ya, silakan ditonton karena itu lebih detail tentang teori. Ya, kemudian ini contoh soalnya. Di dalam channel itu juga ada contoh soal banyak. Ya, dan semua diambil dari 2 buku ini ya. Ya, jadi dari 2 buku ini, ya. Semua diambil dari 2 buku ini. Oke, omega L sama dengan 10 akar 3. Maka L-nya bisa kita hitung kan sekarang. L-nya adalah 10 akar 3 dibagi omega. Nah, omeganya udah kita hitung tadi. Omega. Ini ya. 100 pi. Nah, ini Henry. Nah, inilah. Kita lihat jawabannya. Nah, betul kan? Akar 3 per 10. Ini kan dicoret ini. 10. Jadi jawabnya adalah akar 3 per 10 pi Henry. Sekali lagi, ini dianggap soal esai. Ya, jadi sangat lama kan? Ya. Sangat lama Anda perlu jauh. Jadi kalau multiple choice kita udah berhenti tadi, sudah dapat jawabnya C. Kemarin juga kita sudah belajar tentang sudut fase ya. Sudut fase, kita udah belajar sudut fase. Ya. Yang theta itu. Nah, kemarin Anda sudah lihat bahwa sudut fase yang biasa kita hitungkan itu arus dianggap 0 derajat. Harusnya 0 derajat sebagai acuan. Ya. Nah, yang kita gambarkan itu tegangan dan X ya, RXL, RXZ. Gitu ya. Jadi biasanya Z-nya nggak usah, R dan X saja. Jadi acuan kita itu arus. Jadi nanti yang kita gambar sudut fase kita itu, theta itu adalah tegangan terhadap arus ya. Tegangan terhadap arus. Nanti kalau arus terhadap tegangan, berarti harus dibalik. Ya kan? Misalnya tegangan terhadap arus plus alfa,
maka arus terhadap tegangan min alfa. Plus itu artinya mendahului, min itu artinya terlambat atau tertinggal. Nah, Anda lihat pertanyaan di sini apa ditanyakan? Beda fase sinyal arus dan tegangan. Ya, di sini arus listrik mendahului tegangan. Jadi ini yang ditanya arus terhadap tegangan. Ya, ini yang ditanya. Nah, persis sama dengan kita nggak? Nggak. Acuan kita itu tegangan terhadap arus. Acuan kita itu tegangan terhadap arus. Berarti nanti kalau arus terhadap tegangan harus dibalik ya. Harus dibalik nanti. Jadi kalau dari sini ketemu plus, di sini min. Kalau di sini ketemu min, di sini plus. Oke, itu aja. Jika rangkaian RLC memiliki R 10 ohm, jadi R-nya 10, semua nggak usah saya tulis satuannya ya. XC 25, XL 15. Nah, kalau kita gambarkan begini ya. Ini fase arus 0 derajat. Nah, kalau hambatan R itu di sini kan, sudut fasanya 0. R itu di sini. Karena R itu sudut fasanya 0 derajat. XL di atas, ya. Ini 15 lebih kecil. XL ini. Ya. XL di atas. Ya, karena sudut fasenya Anda sudah tahu kan? Sudut fasenya itu 90 derajat. Makanya di atas dia kan. Nah. Kalau XC di bawah lebih besar 25. Ini XC. Ya, jadi XC itu sudut fasenya min 90. Makanya di bawah. Nah, kalau beda fase sinyal arus dan tegangan, itu berarti kita harus cari sudut fasenya kan. Nah, ini XC lebih besar dari XL. Kalau kita kurangi apa yang terdapat? XC, ya ini kan berapa ini? Ini 25 kan? Ini 15. Jadi kalau kita kurangi 10, jadi nanti kalau kita dapat begini. Nah, ini 10 toh? Ini 10. Nah, 10. R-nya berapa? 10. Ini juga 10. Nah, sudut fase itu adalah resultan antara yang hijau ini dengan yang ini. Nah, itulah Z-nya kan? Itulah Z-nya. Ya, nah, itulah Z-nya. Nah, ini. Nah, sudut antara Z dan inilah kita sebut sudut fase. Ya. Sudut inilah yang kita sebut sudut fase. Inilah yang kita sebut sudut fase. Tapi sudut fase kita di sini adalah tegangan terhadap arus ya. Tegangan terhadap arus. Karena arusnya kita buat sebagai acuan. Nah, kalau Anda lihat terhadap arus dia gini. Nah, negatif kan? Jadi tetanya ini negatif sudah, ke bawah nih. Ya, jadi tetanya negatif. Apa artinya teta negatif? Set ini sama dengan V ya. Sama dengan V. Teta negatif artinya V terlambat terhadap arus. Atau tertinggal ya. Terlambat atau tertinggal terhadap arus. Jadi jawaban yang benar adalah terlambat. Ya, jadi Anda lihat terlambat yang benar ya. Oh, tapi ini yang ditanya apa? Beda fase sinyal arus dan tegangan listrik. Sinyal arus listrik terhadap tegangan. Oh, yang sorry. Kita di sini V terlambat terhadap arus, tapi di sini yang ditanyakan seperti tadi saya bilang. Di kita yang ditanyakan arus terhadap tegangan. Kalau arus terhadap tegangan I. Kalau I mendahului. Ya, kalau I mendahului V. Jadi mendahului kalau I ya. Kalau V terhadap I terlambat. Karena di sini, karena di belakang dia. Jadi Theta itu adalah sudut fase antara tegangan terhadap arus. Jadi kalau dia negatif berarti tegangan terlambat terhadap arus. Kalau tegangan terlambat terhadap arus berarti arus mendahului tegangan. Jadi yang mendahului yang betul, ya. Jadi yang mendahului ini yang betul. Ini betul, ini betul, ini betul. Jadi kalau nggak A, B, C, ini sudah nggak mungkin benar. Ya, itu baru dari pengertian sudutnya ya. Sudut fase negatif itu artinya V terlambat terhadap I. Tapi yang ditanya I terhadap V. Jadi kita balik. Nah, sekarang bagaimana menentukan sudut theta ini? Apakah 45, apakah 60, apakah 90? Ya pakai tangan. Ya, pakai tangan. Kenapa? Karena ini kita udah tahu. Berapa ini? 10. Ya toh? Ini tuh 10 kan? Ini ke sini tuh 10. Ini ke sini 10. Jadi tangan theta adalah 10 per 10. Ya. Jadi berapa? 1. Berarti tetanya harus 45. Ya. Negatif ya. Kalau yang pakai V gini, kalau V terhadap I, sudut fasanya ini negatif.
Negatif karena ada di bawah. Ini kan kita ambil positifnya. Ya, kalau I terhadap V, maka sudut fasenya bukan min tapi plus. Ya. Makanya mendahului kan? Karena plus ini. Jadi jawabannya C. Kita lihat nomor 17 lagi. Ya. Sebuah resistor, jadi resistornya 20 ohm, induktor 40 mH, 40 kali 10 min 3 ya, Henry. Kapasitas C-nya 5 mikrofarad, 5 kali 10 min 6 farad. Dihubungkan seri dengan sumber GGL bolak-balik, jadi RLC seri ya. Ya. Sumbernya, sumber tegangan, ya ini sumber 10 volt. Kalau tidak ada keterangan itu artinya harga efektif, ya, didapat dari pengukuran. Frekuensinya 1000 per pi. Anda sudah tahu frekuensi ini untuk menghitung omega ya. Karena untuk menghitung XL dan XC kita perlu omega. Omega adalah 2πf, ya kan? Jadi 2pi kali 1000 per pi. Jadi 2000 ya. Sebenarnya satuannya nggak perlu ya, tapi nggak apa-apa kalau Anda mau tahu radian per sekon ini. Omega udah dapat. Impedansi rangkaian adalah, nah yang ditanya impedansi. Nah, kalau dari gambar tadi kan udah jelas ya. Impedansi itu ini kan. Jadi impedansi itu di sini kan kebetulan yang ditanya hanya besarnya saja, sudut fase tidak. Jadi set itu kan sebetulnya ada sudut fasenya, tapi kita hanya ditanya besarnya saja. Nah, kalau besar dari set itu Anda sudah tahu kan? Akar R kuadrat. Ya, dari gambar ini kan ini R, ini X. Ini R, ini X, ya. Akar R kuadrat tambah X kuadrat. Apakah X-nya ini di atas atau di bawah? Tergantung, karena X itu adalah XL min XC. Ya, kalau plus berarti di atas, kalau min seperti nomor sebelumnya, dia akan di bawah. Oke, kalau Anda hitung berapa ini? XL-nya berarti harus dihitung dulu, ya. Jadi nanti terakhir kita masuk ini. Jadi kita R sudah diketahui ya. R sudah diketahui, nggak ada masalah. Masalah kita di X ini. X itu apa? XL kurang XC. Ya, berarti kita mau cari X. Kita harus cari XL, kita harus cari XC. Nah, Anda sudah tahu XL itu omega L. Ya, itu rumusnya. Makanya omega kita cari dulu 2000. L-nya 40 kali 10 min 3. Ya, kalau Anda hitung ini 3, 4. Berarti lebih 1 ya. Berarti ini 80 ohm. Ya, 2 kali 4, 8, tapi lebih 1 kan. Ini 4, ini 3. 80 ohm. XC seper omega C. 1 per omeganya 2000 nih. C-nya 5 kali 10 min 6. Ya, seperti ini kan. Maka ini hasilnya XC adalah, ini harus dibawa ke atas kan. 10 pangkat 6. 2 kali 5, 10. 3. 10 pangkat 4. Jadi hasilnya 100 ohm. Ya, jadi X. Ya. Nah, dari sini Anda sudah tahu kan. Ini Anda bawa ke sana. Ya, ini Anda bawa ke sana. Nah, anggap aja ini persamaan bintang 1. Ya, jadi dari bintang 1 kita dapat X adalah XL kurang XC ya. XL-nya 80, XC-nya 100. Jadi min 20. Min 20 itu artinya persis di gambar ini, ada di bawah dia. Di bawah. Tapi kan kita nggak perlu hitung theta, yang itu perlu besarnya aja. Jadi langsung kita masukkan ke rumus bintang 2 ini. Ya, maka kita dapat impedansi. Karena X-nya sudah tahu. Oke, jadi impedansi set sama dengan akar R kuadrat. R-nya berapa? 20. 20 kuadrat. X-nya min 20 kuadrat. Nah, begini. Tinggal lihat jawabannya. Ya, kalau Anda lihat di jawaban, bagaimana? Oh, ini ada akar 2. Ini ada akar 2. Oke, ini Anda sudah lihat ini 20, pasti 20 akar 2. Ya, satuannya ohm. Oke, jadi jawaban D ya. Jawabannya jawaban D. Jadi kita akhiri saja sampai nomor
17 ya. Jadi 4 soal aja lah ya, biar tidak terlalu banyak. Silakan dipelajari dengan baik. Kita akan lanjut lagi nanti besok dengan 4 soal nomor 19 sampai 25 ya. Semoga Anda bisa pahami dengan baik. Jadi soal uji kompetensi ganjil multiple choice diambil dari sini dengan harapan digunakan sebagai referensi untuk Anda bisa membuat soal-soal di uji kompetensi nomor genapnya sekalian dengan soal esainya. Dan kalau Anda sebaiknya saya anjurkan untuk belajar dari channel ini ya. Itu ada teori rangkaian arus bolak-balik cukup bagus untuk part 1, part 2, part 3. Cukup bagus untuk pemahaman Anda yang terinci. Sehingga ketika Anda mempelajari uji kompetensi ganjil ini Anda bisa lancar. Ya, termasuk nanti Anda bisa membuat soal uji kompetensi genap dan soal esai. Kemudian di dalam juga ada soal, di channel ini juga ada soal UTBK dan UGM serta SIMA UI khusus untuk rangkaian arus bolak-balik ya, ada di situ. Kalau KSN hanya mekanika. Dan kalau Anda masih merasa kurang soal-soal ingin berlatih lebih banyak, maka Anda bisa memiliki buku ini, Penuntun Belajar Fisika. Ribuan soal diambil dari ujian masuk seleksi perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta ujian nasional tahun 2000 sampai dengan 2020. Ya, karena atlet yang baik adalah atlet yang banyak berlatih, sehingga ketika bertanding, apa yang dia latihnya otomatis keluar. Kalau Anda ingin sukses nanti, entah Anda harus menempuh ujian masuk atau tidak, atau menempuh ulangan di sekolah dengan nilai tinggi, maka Anda perlu latihan yang banyak agar konsep Anda masuk ke otak Anda dengan baik, sehingga menimbulkan kenangan yang jika Anda menghadapi suatu situasi arus ujian, dia otomatis akan keluar dengan sendirinya. Ya. Maka kalau sudah seperti itu Anda telah menjadi master. Dan ingat, tidak ada orang menjadi master dengan belajar santai, tapi harus belajar dengan keras dan efisien. Dan salah satu channel ini mungkin bisa sebagai referensi Anda untuk bersaing dengan pelajar-pelajar lainnya di seluruh Indonesia. Nah, jika Anda merasa senang dengan video ini atau Anda rasa ada manfaatnya, maka pastikan kalau Anda belum subscribe untuk subscribe. Kalau Anda sudah subscribe, tinggal like, komen, share ke teman-teman sebanyak mungkin. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.